Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bakti Awali Zikri dari kelas MI 1B dengan prodi D3 Manajemen Informatika nomor BP 2001092045. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Tugas dari penjadwalan antara lain yaitu 1. Memutuskan proses yang harus berjalan. 2. Memutuskan kapan dan selama berapa proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan. 1. Adil atau fairness. Adil adalah proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. 2. Efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. 3. Waktu tanggap atau response time. Terbagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Sistem interaktif adalah waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. 2. Sistem real time. Pada sistem waktu nyata real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin yang dimaksud dieksekusi, disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Selanjutnya, turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses selesaikan sistem. Terakhir, ada throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Tipe-tipe penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler adalah bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Berikut adalah gambar tipe-tipe penjadwalan, menunjukkan posisi dari tipe-tipe penjadwalan yang terdapat pada satu sistem operasi. Strategi penjadwalan. Pertama, penjadwalan non-preemptif, yaitu begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Kedua, penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba. Kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif. 1. FIFO, first in, first out. 2. SJF, short job first. 3. HRN atau sering juga disebut highest ratio next. 4. MFQ, multiple feedback quest. Selanjutnya
ada algoritma yang menerapkan strategi preemptif. Yang pertama ada round robin, kedua CRF short remaining first, 3 ada PS priority scheduling, 4 ada GS guaranteed scheduling. Klasifikasi lain berdasarkan adanya prioritas di proses-proses yaitu 1. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. 2. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik. 2. Algoritma penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan berprioritas adalah tipe proses diberi prioritas dan proses berprioritas tertinggi running mendapat jatah waktu pemproses. Prioritas dapat diberikan secara prioritas statis dan prioritas dinamis. Prioritas statis berarti prioritas tak berubah. Prioritas dinamis merupakan mekanisme yang menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Penjadwalan round robin. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan preemptif, bukan di-prime oleh proses lain, tapi terutama oleh penjadwal berdasarkan waktu berjalannya proses, disebut juga prime by time. Penjadwalan ini juga merupakan penjadwalan tanpa prioritas. Selanjutnya ada penjadwalan FIFO, first in, first out. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-preemptif atau run to completion dan penjadwalan tidak berprioritas. 4. Penjadwalan dengan banyak antrian atau MFQ. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan preemptive by time dan merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. 5. Penjadwalan terpendek duluan atau CGF. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-preemptive atau run to completion dan juga merupakan penjadwalan tidak berprioritas. 6. Penjadwalan sisa waktu terpendek duluan atau sering disebut juga CRF. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan preemptif dan juga merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan rasio tanggapan tertinggi duluan (HRN). Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-preemptif dan juga merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan terjamin terakhir adalah penjadwalan ini merupakan penjadwalan preemptif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Variasi yang terpakai pada sistem waktu nyata karena sistem waktu nyata sering mempunyai deadline absolute. Maka penjadwalan dapat berdasarkan deadline proses yang dijalankan yang mempunyai deadline terdekat. Proses yang lebih dalam bahaya kehilangan deadline dijalankan lebih dahulu. Proses yang harus berakhir 10 detik lagi mendapat prioritas di atas proses yang harus berakhir 10 menit lagi. Penjadwalan ini disebut juga Earliest Deadline First atau EDP.